sangat disayangkan. Itu yang dikatakan bahwa ketika seseorang menjalankan sholat justru akan membuat celaka. Artinya yaitu tadi sholat yang masih terbentur dengan keakuan, sholat yang tidak disertai dengan ilmu mengenal diri atau tidak dibekali dengan ketauhidan. Nah, ini tadi kita sampaikan supaya semua jamaah harapannya nanti ke depan bisa menjalankan sholat yang sudah seperti yang kita jabarkan di kajian tadi. Sembari kita sholat syariat, kita harus menjalankan sholatnya thariqah. Di dalam sholat thariqah kita juga harus menjalankan sholatnya hakikat. Dan setelah menjalankan sholat hakikat diharapkan kita bertubuh Tuhan. Artinya sadar sudah totalitas. Artinya la maujud bihaqi yang ada hanya Allah. Kita tenggelam sudah, kita karam, kita fana. Itulah yang dikatakan sholatnya yang selamat, bertemu, menyaksikan dan mengesahkan. Yang kurang paham silahkan. Mengenai zat, sifat, asma dan af'al tadi kita sederhanakan supaya mudah dipahami. Artinya kan seperti diterangkan tadi, kenapa tidak hanya zat saja kok diadakan sifat, karena tidak bisa dikenal. Kalau hanya zat dikatakan mutlak, itulah nur Allah, kita tidak bisa mengenal. Maka perlu dizahirkan kembali, lalu melalui Nur Muhammad yang dikatakan sifat, bisa terlihat, bisa kita ketahui. Nah, ini sifat sebenarnya. Paham nggak pian nih? Dengan ada merasa bisa sholat lagi, lalu jangan mengantuk kalau dengar kajian ini, lalu nanti dikatakan wah iya ya kita berarti sudah tidak sholat lagi. Nah gurunya pulang yang kena nih. Habis ke pengajian sono nggak mau sholatnya, nah habis dikatakan sasat gurunya. Artinya pian tetap sholat. Ya, kesadaran pian ini nah, jangan merasa pian yang bisa sholat. Maka tadi diajari mampukah pian nih menggerakkan jasad? Jasad aja ini milik Tuhan kalau ya. Artinya Tuhan itu kan ingin dikenal. Kalau kada menjahirkan Nur Muhammad dari Nurullah kada bisa dikenal. Contohnya zat itu di napas pian, bisa kah pian kenal? Ada bisa. Berwarna kada, berbau kada, berbentuk kada, napas. Itu masih zat, belum Tuhannya. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan asyhadu alla ilaha. Jangan lagi mencari Tuhan, cukup kau kenali Allah itulah. Allah itu namanya kebesaran zatku, tapi aku tidak berzat. Paham gak Fian nih? Cukup kenali Allah aja, maka engkau sudah mengenalku. Nah, di zat ini masih belum mampu dikenali juga, dilahirkan sifat. Nah, setelah sifat ini ada bentuk alam semesta dan diri kita, karena berbentuk bisa dilihat, nanti baru timbul yang hakikat. Semua ini namanya satu juga, Nur Muhammad. Nah, oleh sebab itu kada boleh diakui ya loh. Nah, motorku, mobilku, rumahku, ya
tokoku. Nah itu yang harus dilepas. Karena semuaan ini, berataan ini normoham, kita ini dititipi. Kita ini fakir, tidak ada yang kaya Makanya jangan mengaku-ngaku punya harta benda, cukup di tangan, jangan masukkan ke supaya kada sakit. Ya. Mobil baru beli, kegores, waduh sudah A sampai Z sudah kata-katanya ini. Sampai ya kebun binatang kadang-kadang keluar juga, jerapah, gajah. Saking rasa memiliki ini masuk. Ini yang tidak boleh, harus dikikis. Kita ini semua fakir. Ada gak pian ini kaya? Kada ada. Dititipi aja nyatanya. Pian bulik nih kada bisa dibawa semua. Ya, yang dibawa biasanya yang mana itu? Ya, orang-orang Cina, jamnya dibawa. Handphonenya dibawa. Ya, orang Cina. Adakah barang-barang pian tak ikut? Kada ada. Kalau oleh sebab itu jangan mati-matian. Cukup kita bisa makan hari ini, bisa berteduh, alhamdulillah, itulah bentuk syukur hakiki. Jangan mencari yang kada ada, yang ada syukuri. Tapi hidup saya kok sengsara selama ini, artinya harus memperbaiki sholatnya. Mungkin selama ini sholatnya belum mempunyai ilmunya, asalan akhirnya buruk sangka sama Tuhan nih katanya kalau kita sholat sabar nanti kita ditolong. Nyatanya kada ditolong-tolong ya. Pian kada ngaji. Paham gak maksud ulun nih? Dari sifat timbullah yang nanti nama, karena ada bentuk diberi nama supaya kita kada lupa. Gitu ya. Yang jadi masalah ini setelah lahir kita diberi nama, ditasmiahi. Nah, akhirnya lupa kita hakikat diri kita. Aku jar. Setelah timbul nama, dia mempunyai gerak, itulah dikatakan afalnya Allah, gerak Tuhan. Piannya bisa bergerak karena napas kah? Kada. Ulun tanya. Memang secara zahir terlihat pian yang bergerak. Tapi sebab pian bergerak ini apa gerang? Karena ada zatnya di tubuh pian. Memang Tuhan ini kada bertempat, tapi zatnya, sifatnya, asmanya, lalu timbul geraknya itu meliputi kita. Ya? Pahamkah pian nih? Nah kayak gitu kan nyaman pian nih bergerak nih. Allah dirasain pakai rasa. Oh Tuhan juga semuanya nih. Kayak apa ini? Kita mencari pahala, takut neraka, minta surga, berlebihan kita. Kayak itu. Biar aja surga neraka itu urusan Tuhan. Yang penting kita menjalankan sholat, bertemu Tuhan itu sudah surganya Allah Ta'ala tuh. Barang siapa di dunia bertemu Tuhan, merasakan surga, apalagi nanti di akhirat. Paham gak pian? Nyawa pian nih kada bisa dicabut kalau sudah kayak ini. Malaikat pencabut nyawa siapa? Israel. Berarti kenal ya. Nah, Israel aja kada awak mencabut seseorang yang sudah mengenal Tuhannya. Artinya inya sudah mesra dengan Tuhannya. Menyala. Kada ada jalan untuk masuk, untuk mengambil ini kada. Ya Allah, bagaimana nih ulun mencabut nyawanya si Fulan bin Fulan nih? Kada ada jalannya jar. Kata Tuhan kayak gini aja. Ya sudah, kalau kada bisa mencabut salam aja jar. Kalau dicabut pian sakit.
belalak-belalak nah mata, nah kelihatan apa? Ya, bahan bakar api neraka. Nah, mangap-mangap nah ketakutan orang ini ketakutan belalak-belalak. Ya Allah, nauzubillah. Mudah-mudahan seluruh jamaah ulun doakan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena apa? Syarat husnul khotimah jangan terlepas pian ibadah 24 jam. Itulah yang dikatakan sholatnya tarekat. Hati pian ini selalu beringat lawan zatnya Allah. Pian ini bergerak, duduk, nyangkul pian nih ke kantor ngetik nih nak. Oh iya ini zatnya Allah. Pian nyetir mobil, oh zatnya Allah. Beserta terus lawan Allah kayak apa? Dikatakan beribadah dawam, berterusan. Kayak gitu. Paham gak pian? Jangan lepas nih hati pian. Jangan pian nih mengurusi kayak apa ya, mobil mau ganti. Ini mobil sudah sewak-sewak. Yang dipikir itu nah dunia terus. Paham gak pian nih? Pian nih sudah ditanggung Allah Ta'ala. Makanya ulun bilang tadi, ada gak pian nih pengen lahir? Kada. Pian nih lahir di dunia, ya diundang tuh Tuhan. Untuk apa? Untuk diuji iman pian nih. Diuji aja. Pian ini kayak apa dilahirkan? Diuji pian ini ya. Imannya kayak apa? Jangan mengurusin yang kayak itu. Memang bujur. Kita ini perlu pang uang. Perlu pang bekerja. Paham gak maksud ulun? Tapi Tuhan juga kan yang bantu pian. Bisa gak pian bekerja tanpa zatnya Allah Ta'ala? Kada bisa. Yang memberi pian rezeki siapa juga? Tuhan juga. Atasan pian nih siapa? Yang menggerakkan? Tuhan juga. Coba dilihat. Paham gak? Makanya kalau kita dengan atasan, jangan terlalu menunduk. Biasa aja. Yang kita tunduk itu kepada hakikat yang ada di dalam dirinya. Paham gak biar nih? Nah, kalau sama orang kaya aja, waduh, iya pak, siap pak. Nah, ABS, asal bapak senang aja. yang harusnya dibenarkan tetap, yang harusnya salah tetap dibenar, nggak boleh. Kalau atasan salah ya disalahkan, nggak boleh dibenar-benarkan. Ya, paham ya? Seperti itu. Tadi dari mana? Di dalam sholat syariat ada sholat toriko. Ya. Bergerak nih nah. Bergerak sholat syariat. Di dalam bergerak kita beringat lawan zatnya itu. Berarti kita juga sholat toriko. Ada dua sudah ya. Setelah di dalam sholat syariat ada sholat toriko. Di dalam sholat toriko ada sholat hakikat. Sholat hakikat ini seperti apa? Setelah tadi beringat zatnya, setelah kita ingat zat, oh ini semua karena zatnya Allah. Disitulah diharapkan kita pana bizat. Pana bizat. Ya, artinya pana bizat ini jangan lagi merasa ada diri. Jangan lagi merasa ada di diri. Artinya kita ini sudah menyaksikan Tuhan melalui zatnya yang berdiri tegak, dikatakan Allahu Akbar. Nang di kapani itu bisa berdiri kah? Kada bisa. Ya kah? Mau berjalan aja digotonginya. Paham gak pian? Di dalam sholat syariat harus ada sholat torikohnya. Kalau kada batal, artinya begitu kita berdiri tegak, selain kita menjalankan syariatnya, kita harus menjalankan sholat torikoh. Hati ini harus beringat lawan Tuhan. Jangan kemana-mana. Paham gak pian?
lawan zatnya, bukan namanya. Kita kadang menyembah nama. Tuhan itu bukan nama. Nama ini supaya menjohirkan Tuhan dikenal. Paham gak pian? Yang Allah alif lam lam. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.